Masih ingat dengan Taim atau Miftah? Saya tidak mau memanggilnya Gus karena katanya beliau bukan keturunan Kiai. Saya memanggilnya Miftah saja. Mantan utusan khusus Presiden bidang toleransi dan keagamaan. Beberapa waktu lalu ramai viral setelah di dalam sesi ceramahnya terlihat mengolok-olok mencela seorang pedagang es teh yang berbuntut akhirnya Miftah mengajukan pengunduran diri dari posisinya sebagai utusan khusus Presiden bidang toleransi dan keagamaan. Meskipun sampai sekarang kita tidak tahu apakah pengunduran diri itu telah diterima dan disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto atau tidak. Tetapi inilah sebuah kenyataan realita bagi kita bahwa setelah Miftah membuat heboh jagat publik nasional waktu itu ketika mencela seorang pedagang es teh, sekarang viral lagi utusan khusus Presiden bidang seni dan anak muda yaitu Raffi Ahmad, yang dimana kendaraannya ketika melintas di jalan raya dengan seorang patwal motor patmur terlihat arogan ketika menyisir kemacetan. Ini dua orang utusan khusus presiden yang saya pikir dua orang ini telah mencela, menghinakan, merendahkan jabatan lembaga kepresidenan. Karena tidak selayaknya mereka mencoreng nama lembaga kepresidenan sebagai utusan khusus. Harusnya mereka bersikap baik, bersikap dengan tata krama dan adab yang tinggi. Karena yang mereka sandang adalah jabatan yang membawa nama lembaga kepresidenan, dan di sana ada pemimpinnya bernama Prabowo Subianto yang menjadi Presiden Republik Indonesia sekarang. Inilah yang tidak dipahami kedua orang ini. Saya heran mengapa rezim pemerintahan yang baru seumur jagung ini menjelang 100 hari pemerintahan, saya lebih banyak menemukan kontroversi yang muncul dari antara pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya, yang menjadi polemik di tengah masyarakat kita. Selain tentang personality, kepribadian dari para pejabat-pejabatnya, saya tidak usah sebutkan siapa-siapa. Publik tentu tahu dan melihat bagaimana banyaknya menteri dan pejabat-pejabat ini yang kontroversial dan memunculkan polemik di tengah masyarakat. Belum lagi pejabat yang sok-sok mengancam rakyat kalau tidak bayar pajak. Dan saya melihat ini adalah wujud nyata dari dipilihnya orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan kepribadian nasionalisme yang tinggi. Mereka dipilih menjadi pejabat hanya karena kedekatan personal dan tanpa memiliki pertimbangan-pertimbangan yang layak secara moral, etika, adab, dan lain-lain. Dan ini sungguh sangat disayangkan ketika pemerintahan baru seumur jagung, belum genap seumur jagung, sudah banyak kontroversi. Dan saya berharap bahwa ke depan Pak Presiden Prabowo Subianto akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pejabat-pejabatnya. Karena negara ini perlu dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kapasitas dan memang orang-orang yang hanya mau bekerja untuk bangsa dan negara, tidak hanya sekedar pengen keren-kerenan mendapat jabatan di pemerintahan ini, pengen gagah-gagahan pengen dapat jabatan di pemerintahan ini, tetapi hatinya tidak untuk bangsa dan negara. Saya betul-betul sebagai masyarakat berharap sekali agar Pak Prabowo Subianto dalam jangka waktu mungkin setengah tahun pemerintahannya sudah harus melakukan evaluasi total terhadap pejabatnya. Karena kalau tidak, yang gagal nanti adalah pemerintah. Dan ketika pemerintah gagal, yang bertanggung jawab adalah Presiden Prabowo Subianto. Dan ini akan sangat disayangkan karena saya tahu betul Pak Prabowo ini punya hati yang baik untuk bangsa, punya cita-cita yang baik untuk bangsa. Tetapi cita-cita dan hati yang baik itu akan gagal ketika jajaran yang melaksanakan di bawah itu ternyata tidak mampu mengerti dan memahami keinginan dari presidennya itu Pak Prabowo. Cita-cita besar Pak Prabowo akan gagal ketika orang-orang yang menjalankan di bawah kemistrinya tidak dapat dan tidak memahami alur berpikir dari Pak Prabowo Subianto. Maka sebelum semakin liar para pejabat-pejabat negara ini, saya berharap bahwa paling lama di bulan 6 sudah akan dilakukan evaluasi total menyeluruh dan mengganti siapa pejabat-pejabat yang memang tidak layak mengemban misi untuk kerakyatan di negara ini. Saya tidak punya ekspektasi apapun dan tidak punya kebencian personal terhadap mereka.
Saya menyampaikan ini hanya sebagai kecintaan saya terhadap Indonesia yang tidak rela bangsa ini dikuasai, dijabat oleh orang-orang yang tidak mampu dan tidak memiliki kapasitas. Karena anak bangsa kita sangat banyak orang-orang yang berkualitas dan baik. Saya berharap sekali evaluasi akan dilakukan paling lama bulan 6 tahun ini. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.